Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umi Mutia Syahirah. Episode kali ini akan membahas serba-serbi awak kabin atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan pramugara dan pramugari. Apabila mengacu pada Civil Aviation Safety Regulation atau CASR, sebutan resmi untuk awak kabin adalah flight attendant. Dalam menjalankan tugas selama penerbangan, perusahaan menunjuk seorang flight attendant yang memiliki kualifikasi purser untuk bertindak sebagai flight service manager atau FSM dalam kabin. Secara umum, persyaratan untuk menjadi awak kabin baik bagi pria maupun wanita haruslah berpenampilan menarik secara fisik, baik dari segi tinggi dan berat badan maupun wajahnya. Di samping kesehatan fisik yang baik dan tidak berkacamata, ada beberapa persyaratan yang agak unik, antara lain susunan gigi yang normal tanpa ginsul atau gigi berlapis, yang merupakan persyaratan umum bagi calon flight attendant. Selain itu, pengetahuan dan kesanggupan berbahasa Inggris adalah persyaratan berikutnya yang harus dipenuhi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan salah satu bahasa asing selain bahasa Inggris seperti bahasa Mandarin, Jepang, Jerman, atau Prancis merupakan nilai tambah yang cukup tinggi bagi seorang calon awak kabin. Adapun tugas utama awak kabin adalah yang pertama, melaksanakan tugas pelayanan sesuai aturan keamanan penerbangan di dalam kabin pesawat selama penerbangan, baik pada saat normal maupun keadaan darurat. Yang kedua, memantau dan menjaga ketertiban di kabin, mencegah tindakan penumpang yang mungkin menimbulkan gangguan bahaya terhadap penerbangan dan penumpang lainnya. Ketiga, memandu para penumpang keluar dari pesawat terbang dalam waktu yang sangat terbatas agar terhindar dari bahaya apabila tiba-tiba terjadi keadaan darurat pada saat lepas landas dan mendarat maupun ketika mendarat darurat di darat maupun di permukaan air. Nah, ada beberapa jenis keadaan darurat selama penerbangan selain saat lepas landas dan mendarat, antara lain tekanan di dalam pesawat terbang berkurang, sehingga kekurangan oksigen disebabkan oleh kebocoran yang tiba-tiba, kebakaran di dalam kabin. Dalam hal ini, para awak kabin diharuskan memberi petunjuk atau perintah dan pertolongan kepada penumpang untuk mengenakan ataupun menggunakan peralatan di saat keadaan darurat. Selama masa pendidikan, mereka diberi pelajaran tentang etiket, poise and grace, table manner, menggunakan peralatan pantry pesawat, mempersiapkan makanan dan minuman juga penyajiannya. Demikian pula tentang pertolongan pertama dengan menggunakan alat-alat pertolongan yang tersedia seperti tabung oksigen, dan latihan-latihan intensif dalam keadaan darurat antara lain memadamkan api secara efisien bila terjadi kebakaran di dalam kabin menggunakan tabung-tabung pemadam kebakaran, mempelajari prosedur dan latihan evakuasi penumpang dari pesawat setelah pendaratan darurat di darat, menggunakan emergency slide, serta evakuasi penumpang setelah pendaratan darurat di air dengan menggunakan rompi pelampung dan rakit penyelamat. Simulasi latihan tersebut dilakukan bersama satu tim awak pesawat dengan menggunakan peralatan yang sesungguhnya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah seragam awak kabin. Hal ini sangat penting sebab penampilan para awak kabin pasti menggambarkan dan memberi kesan langsung terhadap citra perusahaan. Bahkan ada sebuah perusahaan penerbangan di Eropa yang mengundang para perancang terkenal untuk merancang seragam pramugari mereka. Nah, itu dia untuk episode kali ini. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.